Shalom, bertemu kembali di channel Pelita Hati, yang mana pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman yang kiranya akan menerangi setiap hati kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Lukas pasal 24 ayat 41 dengan bunyi demikian. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Saudara, duduk dan makan bersama di sekitar meja makan beserta semua anggota keluarga merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan. Sebab ada banyak hal yang bisa dilakukan pada saat duduk dan makan bersama. Nah, hal ini masih terekam mungkin di dalam memori kita, dan terkhusus dalam memori saya sekitar 30 tahun yang silam. Kami 5 bersaudara dengan orang tua. Ketika makan pagi, ketika makan siang, ketika makan malam, maka kami pun akan makan secara bersama-sama. Nah, saudara-saudara, pada saat itu kami akan duduk bersama di lantai dalam posisi yang melingkar. Dan di tengah atau di hadapan kami, di situ ada panci nasi, sayur, dan ikan. Sungguh suatu nuansa yang sangat menyenangkan walaupun makanannya sederhana. Nah, namun nampaknya peristiwa makan bersama ini sudah mulai langka pada masa kini, saudaraku. Ada banyak keluarga Kristen pada masa kini yang hampir tidak lagi mempunyai waktu untuk duduk dan makan bersama beserta seluruh anggota keluarga dalam menghadapi berkat Tuhan. Meskipun kebiasaan tersebut mempunyai arti yang sangat dalam dan penuh dengan muatan teologis. Sebagai contoh misalnya, saudara, nah, ternyata duduk dan makan bersama itu dapat menjadi sarana pendidikan yang tepat bagi seluruh anggota keluarga tentang hal bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan selain itu, duduk dan makan bersama juga dapat menjadi sarana yang terbaik untuk meningkatkan kedekatan dengan sesama anggota keluarga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, meja makan adalah tempat yang alami untuk bercakap-cakap dan bersekutu, saudara. Bagi orang Asia, percakapan mendalam terjadi saat makan dan di sekitar meja makan. Meja makan senantiasa merupakan simbol rekonsiliasi dan juga pendamaian. Dan seorang pernah berkata, saudara, di Asia makan bukan hanya merupakan aktivitas jasmani atau duniawi, tetapi makan adalah sungguh-sungguh merupakan aktivitas spiritual. Nah, di sini kita diingatkan, saudaraku, dengan pengalaman para murid ketika mereka makan bersama dengan Yesus. Kehadiran Yesus yang memberkati makanan dan minuman membuat mereka terbuka dan kemudian mengenal Yesus. Saudara dapat bandingkan dalam Lukas 24 ayat 30 sampai 31. Nah, jadi kehadiran Yesus sangat signifikan dalam persekutuan di sekitar meja makan, saudara. Dengan menaikkan doa syukur atas pemeliharaannya dan dengan berdoa minta Tuhan memberkati makanan itu, maka ini berarti kita mengizinkan Yesus hadir di sekitar meja makan kita atau sekitar meja makan orang percaya. Saudaraku, perlu kita ketahui, ada beberapa makna sebenarnya yang terkandung dalam hal duduk dan makan bersama dengan semua anggota keluarga kita. Yaitu yang pertama adalah sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, makanan adalah pemberian Tuhan. Karena itu semua berkat makanan yang tersedia harus diterima dengan penuh ucapan syukur. Namun, banyak anggota keluarga Kristen yang kurang menyadari bahwa semua uang dan gaji yang diperoleh, yang dipakai untuk membeli makanan adalah sebagai berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mereka sering beranggapan bahwa semua yang diperoleh adalah berkat usaha sendiri, kekuatan sendiri, dan kepandaian mereka sendiri. Pandangan yang seperti ini membuat sebagian besar keluarga Kristen kurang menghargai betapa pentingnya duduk bersama sebagai anggota keluarga yang menerima berkat pemberian Tuhan dengan ucapan syukur. Namun saya mau ingatkan hari ini, saudara, makanan yang tersedia di sekitar kita itu adalah merupakan pemberian Tuhan buat kita. Karena itu, seluruh anggota keluarga diperhadapkan kepada Tuhan yang bukan hanya pencipta dan penebus, melainkan juga sang pemelihara dan pemberi berkat.
Ia adalah Bapa yang selalu memelihara menggenapi setiap kebutuhan anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, lalu yang kedua, saudara, untuk memberikan tempat bagi Yesus. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya pemelihara dan pemberi berkat, melainkan juga Ia hadir dalam persekutuan di meja makan. Banyak orang Kristen yang percaya bahwa Kristus hanya hadir dalam persekutuan atau dalam ibadah saja. Tetapi saya mau katakan, saudaraku, bahwa pandangan tersebut tidaklah tepat. Jika Yesus adalah sang pemberi, pemelihara, dan pemberi berkat, maka Ia juga adalah Bapa yang siap hadir dalam persekutuan di sekitar meja makan anak-anaknya. Sama seperti kehadiran Bapa yang memberi makan anak-anaknya, demikian juga Yesus diberi tempat untuk hadir di sekitar meja makan kita. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, yang patut kita pahami adalah ketika kita bersama-sama duduk di meja makan bersama, itu adalah sebagai tanda kesukacitaan kita. Makan bersama keluarga adalah menjadi pertanda kesukaan dan kepuasan setelah mereka yang lelah bekerja keras harian, saudara. Nah, jadi manusia hidup bukan hanya untuk bekerja, melainkan ada waktu untuk menikmati setiap kebaikan Allah. Artinya, setelah umat bekerja keras sepanjang hari, maka ada waktu bagi umat percaya untuk menikmati hasil jerih payah mereka dengan sukacita melalui makan bersama. Oleh sebab itu, keluarga secara bersama memberikan waktu untuk menikmati sukacita atas segala usaha-usaha mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari bersekutu dan menjalin kebersamaan dengan keluarga di meja kita masing-masing. Luangkan waktu, berikan waktu untuk menikmati kebersamaan di meja makan dengan keluarga kita. Sehingga dengan demikian, kita akan semakin bertambah sukacita, bahagia, dan kebersamaan kita akan semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati.